bin Affan adalah khalifah ketiga dalam Islam, menggantikan Umar bin Khattab. Ia adalah anak dari seorang ibu bernama Alwa bin Quraisy dan seorang ayah bernama Affan bin Abi Al-As. Utsman mendapat gelar Dzun Nuraini, yang berarti pemilik dua cahaya. Hal ini karena ia menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Kulsum dan Ruqayyah. Ia adalah sahabat Nabi yang berasal dari keluarga saudagar kaya. Utsman pandai berbisnis dan sering membagikan kekayaannya untuk kepentingan umat Islam. Selama masa jabatannya, Utsman melakukan banyak hal untuk Islam. Dia membukukan Al-Quran dan membuat beberapa salinan yang dikirim ke beberapa negara Islam. Dia juga menghancurkan mushaf yang bertentangan dengan salinan tersebut. Hingga saat ini, umat Islam dapat menjaga keaslian Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman dikenal sebagai orang yang dermawan dan murah hati. Salah satu kisahnya yang paling terkenal adalah ketika dia memberikan air minum gratis kepada masyarakat. Seharusnya, banyak umat Islam yang membutuhkan air minum saat itu. Kemudian mereka mengadukannya kepada Nabi Muhammad. Umat Muslim mengeluh bahwa ada orang Yahudi yang menjual air dengan harga yang sangat tinggi. Karena itu, Utsman membelinya dan memberikan air minum gratis kepada seluruh umat Islam. Utsman bin Affan meninggal pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Ia meninggal dalam usia 80 tahun. Dia meninggal setelah pemberontak kaum Khawarij mengepung kediamannya. Kemudian para pemberontak membunuhnya. Meninggalnya Utsman membawa duka yang mendalam bagi umat Islam, karena beliau dikenal sebagai khalifah yang baik dan dermawan. Jauh sebelum kematian Utsman, Nabi berdoa kepada Utsman untuk pengampunan dosa-dosanya. Dia juga dijamin masuk surga jika dia mengikuti para sahabat Nabi yang saleh. Dan hingga saat ini kata-kata bijak Utsman bin Affan masih terus dibaca, dan menjadi pedoman umat muslim dalam menjalani hidup. Berikut kata-kata mutiara yang pernah dikatakan oleh Utsman bin Affan dari berbagai sumber. 3 hal yang aku sukai di dunia ini, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi saleh dan bersih. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Berbisnislah, berniagalah, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya kalian akan mendapatkan untung. Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia, malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya, dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamak. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Ingatlah, orang yang selalu bersama Allah tidak mungkin merasakan takut. Sebaliknya, orang yang meninggalkan Allah, kepada siapa dia akan berharap? Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dengan hak benar, maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Seandainya hati kita suci, kita tidak akan pernah kenyang, tak ada bosan-bosannya, membaca ayat-ayat Tuhan kita. Dan sungguh aku tidak suka didatangi satu hari pun di mana aku tidak melihat mushaf Al-Quran. Diamnya orang yang diam lebih bahaya dari perlakuan serangan orang lain. Di antara pendosa, yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain.